Iya. Seperti apa sih? Mungkin deg-degan gak sih, apalagi sebentar lagi mau menuju DPR? Iya, yang pasti deg-degan banget lah. Ini bener-bener momen memantaskan diri lah. Jadi bener-bener kemarin juga sempet belajar gitu, ilmu-ilmu yang bisa dipelajari. Nah sekarang lebih mencari ketenangan hati lah, karena kan banyak banget orang bilang di sana katanya godaannya, masalahnya, sikut-sikutannya luar biasa. Ya kita kepingin tetap lurus-lurus dan bener-bener fokus aja lah kerjanya. Pelantikan kapan Kak? Persiapannya gimana? Kalau Bunda Sani Besok, lusa ya, tanggal besok ya. Selasa, Minggu. Ya kalau saya sendiri 1 Oktober nanti, insya Allah teman-teman pada hadir ya. Persiapannya sudah apa aja nih Kak Fernando? Persiapannya kemarin udah fitting buat bikin jas, jadi jas juga lagi dibuat. Sama kemarin sempat beli sepatu, sepatu buat pelantikan. Sepatunya katanya sepatu khusus nih Kak dia. Iya betul Di sih. Indonesia cuma satu katanya. Betul, jadi itu saran dari suit maker ya. Jadi begitu bikin jas kan mungkin desainernya lebih tahu harus pakai sepatu yang model seperti ini. Kebetulan dia yang menyarankan sepatu itu dan adanya di luar negeri, jadi mau nggak mau ya udahlah sekalian ke luar negeri gitu. Emang outfit yang pantas untuk ini hari pertama gue pengennya yang spesial gitu. Kepingin tampilan terbaik lah. Kak mungkin udah stop syutingan atau belum sih untuk maju ke DPR? Udah, bahkan terakhir syuting kita 2 tahun yang lalu ya. Udah 2 tahun ini bener-bener hidup sekarang dari deposito aja sih, dari tabungan. Bener-bener udah nggak syuting. Ini juga paling tampil di TV kalau sama teman-teman media aja, sama infotainment paling. Berarti siap untuk mengabdi bener-bener ya Kak Vero, nggak mungkin cuannya nggak sebanyak Fokus dari gitu ya. dan Ya betul lah, maksudnya kalau kita ngejar cuan atau ngejar materi kayaknya nggak ada habisnya. Dan alhamdulillah maksudnya Allah kan yang memberikan aku rezeki yang lebih dari yang aku minta gitu. Dari entertainment aja udah bisa ya membahagiakan orang-orang sekitar. Karena nanti juga jadi KPP akan jadi asprinya tuh. Mungkin pribadi kali ya, karena kan kalau untuk menjadi staf ahli atau tenaga ahli di DPR RI kan ada kualifikasinya. Nah kalau KVV kan kayaknya tim pribadi lah ya, yang emang lebih kenal dan lebih tahu personal. Oke, Kak. Artinya jadi sering discuss juga sama Mama nggak sih? Mengingat Mama kan jauh lebih berpengalaman di politik, di parlemen juga segala macam. Jadi sering aktif diskusi untuk persiapan itu. Kebetulan bersyukur juga kedua orang tua adalah sosok yang emang punya pengalaman di dunia politik ya. Bahkan mungkin kalau Mama di DPR RI sedikit yang tahu kalau Papa tuh juga dulu di pemerintahan juga gitu. Bahkan tim sukses kemarin kan Papa Ivan. Cuman jadi banyak sharing ke mereka dari segi misalnya strategi kalau untuk berkomunikasi itu lewat Papa. Nah kalau di dalam politik ya nanti di DPR seperti apa banyak sama Mama gitu. Dan ya banyak sharing lah sama mereka. Tapi dengan ada yang huru hara yang sempat kemarin rame gitu, membuat kamu jadi down atau mungkin seperti apa yang sih Vero? Saya rasa itu dengan segala pro dan kontra yang terjadi ya, itu adalah salah satu bukti juga bahwa demokrasi kita memang berjalan. Bukti juga bahwa banyak masyarakat yang ikut peduli juga, dan bukan hanya masyarakat dari kalangan mahasiswa ya, tapi bahkan banyak public figure juga yang ikut turun, ikut demonstrasi dan menunjukkan rasa dan ekspresi mereka. Jadi menurut saya itu indahnya di negeri demokrasi ya seperti itu. udah Siap belum ini nanti ini? Mau nggak mau sudah harus siap lah. Mungkin itu bedanya kali, kalau di entertainment kan cobaannya mungkin hanya ya paling digosipin atau enggak dihujat dari sosmed. Nah kalau menjadi anggota legislatif nanti seperti inilah yang memang harus dihadapin dan harus diselesaikan. komisi berapa kan nanti di penempatannya? Itu akan tahu setelah dilantik nanti. Insya Allah komisi yang memang sesuai passion saya nantilah. Mama Papa nitip pesan apa mungkin Kak untuk kakak yang lebih fokus gitu? Banyak sih diantaranya, yang pasti tetap harus saya bilang tadi, jaga pikiran, jaga hati, dan kerja sebaik-baiknya. Harus selesai sama diri sendiri, karena yang memilih kita itu kebetulan kemarin hampir 100.000 orang yang memilih nama saya pribadi. Itu tanggung jawab yang sangat besar ya, bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia tapi nanti di akhirat juga. Jadi itu mungkin yang jadi benar-benar aduh kita harus siap. Ini bukan fight untuk diri sendiri tapi untuk banyak orang yang udah percaya dan memilih saya. Jadi lebih sering turun ke, terutama mungkin di dapil sendiri Betul, gitu sih. betul, pasti, karena kan bagaimanapun juga konstituen yang milih kan dari Jawa Barat. Mau nggak mau nanti harus mendengarkan aspirasi mereka ya, dengan cara harus sering bertemu sama mereka kan. Meskipun nanti di 3 kabupaten kan pasti akan ada tim dan juga struktural yang ada di sana ya, yang memang stay di sana. Cuman
kita sendiri pribadi memang harus lebih sering turun. Udah mulai berasa pusingnya nggak, mengingatkan biasanya kemarin sebelum di politik ya paling urusannya sendiri, ke pekerjaan sekarang harus ngurusin berapa puluh atau juta orang. Kalau kemarin mungkin lebih personal issue ya, jadi masalah-masalah paling pribadi, masalah keluarga, masalah tim. Kalau sekarang kan public issue ya, masalah publik itu benar-benar ya banyak ya masyarakat, jangankan di Indonesia deh, di dapil sendiri aja udah banyak sekali gitu, jadi benar-benar harus cepat belajar lah. Digantungin sama emak-emak juga nih Kak, sampai dicubit-cubit di taman. Waduh, Kasih tuh ya. ya kan banyak yang bilang katanya emak-emak adalah ras terkuat di Indonesia ya, dan ternyata betul gitu. Jadi mereka kalau memang sudah berekspresi, kadang-kadang dicubit, kadang-kadang dicakar, kadang-kadang dicium ya, ini harus menggunakan emak-emak juga untuk membantu. Job desk KPV apa sih Kak mungkin selama 5 tahun di KPRO? Banyak. Pokoknya jagain Mas Vere, ngurusin keperluannya, kayak gitu, nemenin Mas Vere, schedule apa segala macam.